Kira-kira bagaimana harmoni kehidupan manusia? Artinya, kalau manusia sudah tidak ditipu oleh pikirannya sendiri, otomatis geraknya, lakunya, itu adalah melaku kejernihan itu sendiri. Yang tahu gerakan-gerakan yang diamati. Jadi, contoh sederhananya gini, dari orang yang sudah tidak apa namanya diperdaya oleh pikiran. Ini semua manusia sebenarnya punya itu, slide-slide dalam kehidupannya semacam itu. Misalnya kita dapat kabar gitu, dapat kabar dari teman mendapatkan musibah gitu. Oh, ini sakit, kita nggak secara kesatuan harmoni alam itu pada diri kita dan alam eksternal kita itu kita nggak usah mikir kok, langsung berangkat untuk apa menjenguk teman. Ini salah satu contoh yang perlu kita sadari. Gerakan ini gerakan yang tanpa pikiran sebenarnya. Kita langsung datengin. Ada teman yang kena musibah yang lain. Jadi gerakan yang tanpa pola pikiran itu gerakan yang sebenarnya lebih ke iri ke inti-inti kebaikan. Makanya gerakan di luar pikiran itu adalah gerakan kebaikan, nilai-nilai luhur gitu. Contohnya tadi saat siapa kena musibah, orang dekat kita nggak mikir kok, langsung kita ah kalau memang kapasitasnya harus kita datengin ya kita datangi, kalau kapasitasnya kita bantu dalam bentuk lain ya kita bantu sesuai dengan kemampuan tetap. Gerakan itulah yang salah satu contoh gerakan yang di luar pikiran. Gak milih-milih kok, tapi karena kita nggak nyadari, begitu yang memberi kita mendapatkan kabar dari seseorang yang tidak mungkin secara apa secara umum kehidupan manusia saat dapat kabar dari orang yang tidak begitu kita sukai itu baru bergerak pola pikiran gitu loh. Ya minimal ya rasa no anjene uripe koyo lagi pikiran akhirnya memunculkan suatu amarah yang tidak menyukai ya. Itu perbedaan antara orang yang sudah tidak pakai ditipu oleh pikirannya sendiri sama yang masih tertipu. Salah satu variabelnya kurang lebih seperti itu. Kalau orang yang kita cintai gitu ya, terus pikiran itu hilang. Tapi kalau musuh kita, nah ini mulai pikiran ini bergerak dalam kewajaran apa kehidupan semacam itu. Lah, kalau kita masuk ke inti yang sesungguhnya dalam kehidupan, yaitu kehidupan mengamati, itu akan hilang semua. Artinya kini ya akhirnya nggak duwe musuh, ya akhirnya siapa saja yang selama terkoneksi loh ya dengan diri kita. Siapapun yang dapat musibah ya pasti kita melakukan sesuai kapasitas yang bisa kita jalani, kita lakukan gitu. Gerakan itu jelas sebenarnya. Akhirnya enggak itu yang dimaksud membanding-bandingkan itu. Ini kan sudah umum sebenarnya, sudah semua manusia lah karena manusia tidak semua manusia itu memahami gerakannya sendiri karena tidak pernah mengamati, ya akhirnya dianggap itu hal yang biasa. Nah, karena hal yang biasa, ya dia tidak pernah mampu menemukan jati dirinya sendiri. Wong pintu jati diri itu di situ. Pintu Tuhan pun di situ. Makanya kalau jati diri itu mengenal diri.
kenali dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Kan jelas di situ statement. Kalau kita mengutip beberapa ayat hadis gitu. Nah, bagaimana memfaktakan kata-kata itu supaya gak dari tafsir kan gitu. Supaya kira-kira gak sok tahu aku harus mengenali diri. Padahal dia nggak tahu track mengenali diri. Loh kok begitu kita tanya, kon wis ngenali diri sendiri. Iya. Ya apa caranya? Iki aku latihan itu dikai apa apa tirakatnya ini. Kan kebanyakan ngono. Oke, apa melatih diri dengan konsep sistem itu dengan metode berbagai macam. Bukan itu mengenal diri. Mengenal diri itu dimensinya di dimensi misteri diri. Lah itu harus kita kuat sir kita di sir diri itu loh kita kuat. Disitulah keberadaan yang dikatakan Tuhan itu sendiri. Makanya nilai-nilainya adalah nilai-nilai roh, nilai-nilai rohani. Di sisi mana? Ya nilai-nilai kesucian itu. Makanya dikatakan kemurnian itu. Lah, untuk masuk ke kesucian, ya kita harus dalam kondisi kosong, hening. Lah, disitulah keberadaan jati diri. Jati diri dari apa? Dari mengetahui semua gerakan kehidupan. Karena bertafakur diri itu, kata orang dalam Al-Quran dikatakan. Atau secara umum itu mengamati itu tadi. Jadi tafakur, mengamati, berpikir. Sebenarnya kalau tahu hakikatnya itu intinya sama. Lah karena kalau kita bicara tentang berpikir seakan-akan hanya urusan apa namanya kapasitas logika. Padahal yang dimaksud di sini berpikir itu yang mengamati itu. Nah itu yang harus sering kita sadari, bukan kita latih, tapi sadar. Beda melatih sama sadar itu beda. Kira-kira sampai seberapa kita terus dalam kesadaran itu untuk mengamati. Dan tidak ada target apa-apa, nggak ada tujuan. Kita hanya, kalau objeknya kan banyak Pak yang kita amati. Kita bisa mengamati dengan objek wujud ya, wujud antar manusia. Ada wujud manusia dengan binatang. Dan gitu ya, kita melihat, mengamati binatang. Kita punya peliharaan apa, kita lihat tingkah polanya. Kejebak, delok terus delok kelucuan ini sih di pikiran gitu. Misalnya delok kucing lucu. Akhirnya kita kejebak di pikiran. Kapasitasnya cuman guyu. Lucu nih rek kan gitu. Itu bukan pengamatan, itu mencari hiburan. Kita melihat langit, kita pandang, melihat tumbuhan, melihat alam. Semua kita sadari semua gerakan. Disitulah pengetahuan yang tanpa batas nanti kita baru kita paham. Gerakan alam itu seperti apa? Pengetahuan tanpa batas itu pengetahuan yang sudah tidak di kapasitas pikiran. Di luar Itu yang pikiran. saya kata di luar pikiran. Itu yang saya katakan dimensi kehidupan misteri, keberadaan Tuhan itu. Makanya dalam ayat apa saya lupa di Al-Quran. Manusia adalah rahasiaku. Ini katanya Allah. Dan aku adalah rahasianya manusia. Itu kan kata-kata itu adalah kata-kata Misteri. esensinya di misteri. Gitu. Hal yang misteri. Gitu. Kenapa dikatakan misteri? Karena kita belum pernah jadi pelaku itu. Lah jadi pelaku. Ya sebenarnya sudah tidak misteri lagi. Gitu lah. Tata caranya membuka gerbong misteri-misteri pada diri kita, pada kehidupan apa yang kita hadapi, itu adalah pengamatan yang sesungguhnya tadi. Pengamatan yang sesungguhnya kembali lagi. Kita harus tahu gerakan pada diri kita. Jadi saya kan nggak biasa mengatakan sok mistis ini kan nggak iso. Nggak kon delok kamu diam aja nanti ada energi yang datang kepada ini nanti bias.
kalau saya mengatakan. Lebih konkret aja kita bicara tentang esensi manusia. Kau nih dalam dirimu itu ada sel, ada memori, ada organ-organ. Ini loh semua sebenarnya gerakan yang dimaksud dari energi tadi. Gitu. Kamu kenali, jangan terjebak dengan euforia kata-kata sing jari energi, tapi energi itu apa dan di mana. Ini kan bahaya juga. Orang yang terifuria dengan suatu apa namanya teori, titik-titik kerungu energi itu, tapi gak tahu energi itu seperti apa dan di mana terbentuknya energi itu. Dalam gerakan apa pada diri kita. Meskipun di luar diri. Gitu. Contohnya gini, kenapa sih kalau saya melihat arah angin, kenapa angin itu menjadi ke barat? Atau angin itu menjadi ke timur? Atau angin itu menjadi ke selatan? Atau angin menjadi ke utara? Begitu ini dikatakan energi, langsung kita tertipu di situ. Hilangnya suatu kecerdasan mengamati diri. Begitu kita lihat benar, disitulah saya mengatakan tadi misteri, ada harmoni memang yang tidak bisa dicerna oleh pikiran. Karena kita tidak bergerak di pikiran. Kenapa angin itu menjadi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Dan harmoninya selalu berubah-ubah. Ada apa ini? Akhirnya berkembanglah pengamatan kita. Gitu. Mengetahui gerakan siklus perputaran bumi. Gerakan siklus perputaran apa antar planet. Ini semua mempengaruhi angin, perubahan angin. Nah, kalau di desain kan apa namanya di teknologi kan dipelajari semua itu, dianalisa semua. Sebenarnya kalau kita bicara menganalisa itu adopsinya kurang lebih dalam ilmu keilmuan itu adalah yang paling benar mengetahui kehidupan itu ya orang-orang yang paham teknologi itu, paham-paham sains kehidupan itu bisa dicontoh sampai dia akhirnya bisa menemukan sesuatu apa teknologi yang canggih dan sebagainya. Dari hasil apa? Dari hasil mengamati tadi. Karena yang diamati adalah suatu materi dikatakan menganalisa, uji coba dan sebagainya. Kan tapi esensinya berkembang ini. Hasil ciptanya ini gitu. Lah, kenapa bisa berkembang? Kita kembalikan pada diri kita lagi. Nah, itu yang dikatakan nanti kecerdasan intelektual dan kecerdasan imajinasi termasuk yang akhirnya membentuk emosional itu juga akan menjadi cerdas. Jadi bukan mau memakjulkan dalam pengamatan, memakjulkan kodrati kita punya pikiran tidak. Ini supaya tidak salah tafsir kok. Kok dikatakan nggak pakai pikiran itu terus terjadifikasi tafsirnya. Mending kamu gila aja kan gitu. Lah wong sing gak seneng ngrungokno iki lho, iso ngomong ngono. Oh iki wong gendeng sing ngomong. Kan ngono. Wong gendeng iki gak gawe pikiran. Ya repotnya kan kalau nggak bener-bener nggak proses pada dirinya sendiri itu kan hanya tafsir-tafsir yang menghukumi orang gitu loh. Yang cari ini diarani banyak hal lah yang negatif nanti. Tapi kalau dia benar-benar mengamati kehidupannya, disitulah nanti kita ketahui sing jari ini Tuhan. Yang sebenarnya loh ya, bukan Tuhan teori loh, bukan Tuhan yang hanya sekedar nama loh ya. Kita ketahui yang harmoni misteri kehidupan, harmoni pada diri kita. Mulai ada beberapa teknologi daya cipta manusia. Manusia itu kalau di medis itu esensinya sel itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Hanya memang butuh beberapa ritme stimulus yang namanya obat atau herbalia. Tapi esensinya sel itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Itu yang dimaksud misteri. Bukan karena minum obat itu
sel akhirnya sembuh, enggak. Makanya bahasa obat itu adalah bahasa menghilangkan rasa nyeri misal. Bukan mengobati, bukan memperbaiki, tapi menghilangkan dari hormonal-hormonal yang menjadi rasa nggak enak pada sisi apa namanya sel itu gitu. Nah itu dibius lah istilahnya, dibius dulu. Yang sel nggarai jerit, membentuk jeritan-jeritan derita itu, kesakitan. Ini dibius dulu lah. Supaya apa berselangnya waktu yang berhubungan dengan sel untuk memperbaiki itu berjalan terus. Sebenarnya cuma gitu-gitu aja gitu. Yang dimaksud memperbaiki diri, termasuk kita ngomongkan tentang kehidupan di luar diri alam, ya seperti itu, enggak beda. Lah, ini kan semua harus kita amati gitu. Kita ketahui semua. Supaya kita ini nggak tertipu dalam kehidupan. Makanya kenali dirimu, kamu akan mengenali Tuhanmu. Jadi gak ditipu dengan kata-kata Tuhan. Oh, kita Tuhan. Yang tan keno kinoyo ngopo itu gak bisa diserupakan dengan apapun. Gitu. Sudah bukan mengatakan Tuhan itu hanya sebatas bayangan dalam pikiran. Oh, begitu kan, wanu berjerit oleh bayangannya sendiri. Aduh, Gusti kok ngeten ya. Wes gak gitu loh. Itu yang membedakan nanti orang yang memang benar-benar serius menjalani hidup. Karena hidup itu sesungguhnya super serius. Lah untuk menghadapi yang super serius, kita harus serius. Bahkan kalau bisa ya super serius gitu. Untuk menjadi super serius, dekeken pikiranmu. Iki biang kerok masalah dalam kehidupan dirimu sendiri itu. Masing-masing orang itu hanya ada di pikiran. Ya apa caranya dekek? Ya mengamati gitu loh. Ojo ditumpuk-tumpuk file sing nggak karu-karuan, ditumpuk bentuk-bentuk ritual sing aneh-aneh, gak ketemu jati diri. Sing ketemu adalah khayalan-khayalan itu. Ketemu ini, ketemu itu. Nanti supaya kamu kalau mengamalkan ini nanti akan masuk ke alam malaikat. Iki dikai konsep sekalian dikai iming-iming. Akhirnya iming konsep dan iming-iming jadi bayangan sing di energi apa namanya kemampuan hebatnya pikiran itu akan terjadi. Akhirnya ya iso Pak, bayang no. Saat melakukan suatu ritual merum aku di alam malaikat. Dan ini terjadi loh orang yang terjebak di situ. Dan banyak masalahnya. Ya kan tertipu. Saat kita bicara tentang keilmuan yang berhubungan dengan materi, ya kan sama nanti tertipu oleh itu juga. Menjadi euforia cipta. Akhirnya urusannya apa? Ada sisi lain yang nggak bisa dikatakan salah. Gitu. Misalnya saya membuat materi yang namanya apa usaha ya, memproduksi apa, terus saya jual. Gitu. Itu kan hasil hasil cipta dari intelektual. Esensinya nanti urusan yaitu perdagangan dan sebagainya itu. Bukannya menyalahkan kita mendapatkan itu. Cuman yang lebih samar menakutkan itu kalau dimensi imajinasi itu. Begitu kini dodol konsep ya, dodol ilmu, terus orang itu menghipnotis dirinya sendiri, mensugesti dirinya sendiri, tercipta suatu tafsir bayangan, imajinasinya semakin dikuatkan, ya mari ngono urip di alam mimpi itu. Wah, aku sih di anu ketemu si munggah langit 1 2 3 ya sesuai itu. Sesuai apa namanya? Impiannya. Uh, iya, karena apa? Didukung oleh oleh riwayat-riwayat teori yang belum bisa kita faktakan. Karena kasus nyatanya secara wujud nggak ada. Kasus nyatanya ada di sini semua.
di alam alam bayangan kita. Pertanyaannya kalau memang ada langit satu, sekarang bumi ini loh, yang kita pandang langit itu langit keberapa itu? Terus ada langit dua, langit tiga, kan? Sampai engkau wah, langit teratas itu Tuhan gitu. Sementara Tuhan itu dimanapun kamu menghadap di situ ada aku. Terus gak ketemu tentang langit-langitan. Kok Tuhan itu di langit semua tuh dibantah lagi bahwa di mana kamu menghadap di situlah ada aku. Aku dekat, lebih dekat dari urat nadimu. Akhirnya gak ada urusan ambil langit sing jarin Tuhan paling tua. Dadatul mutaha atau kursinya di ars dan sebagainya. Nah ini loh kudu kita amati semua itu pemahaman-pemahaman secara tekstual ilmu itu. Nah, gak gitu, ini jadi euforia Pak. Euforia tadi ada aku dekat ya, lebih dekat dari urat nadimu. Akhirnya kita terjebak dengan kata-kata itu membentuk suatu dimensi imajinasi yang jauh dari esensinya itu tadi. Engkau ketemu lagi ilmu yang di mana kamu memandang di situ ada aku. Karena semua kan lingkaran ilmu kan semua. Dan ilmu ini adalah pikiran. Ngomong langitan ya pikiran. Gitu. Lalu itu terus mari mungkin nggak menganalisa lebih dalam atau nggak mengamati lebih dalam. Ya itu kan tertipu gitu. Nah begitu kamu amati semua, baik berupa kata, berupa gerak, berupa apalah ilmu, berupa filsafat, berupa budaya, berupa ekonomi, kehidupan berekonomi, kehidupan bermasyarakat, berkehidupan berteologi, berketuhanan dan sebagainya. Kita ngamati semua. Kita akan mengetahui semua gerakan. Karena variabel pikiran itu nggak lepas dari itulah. Wong lek kepingin duwe pelindung butuh Tuhan, akhirnya ada ilmu teologi kan gitu kan, ilmu ketuhanan. Boleh butuh duit, DKI ini dalam kehidupan daya cipta manusia jenenge ekonomi. Di kono ada manajemen, di situ ada uh, proses produksi, ada proses bisnis jasa. DKI apa? Terus apa lagi? Budaya. DKI pola, Pak. Diberi pola gitu. Apalagi semua lini kan itu. Nah, bukannya mau menyalahkan, tapi kita ketahui semua ini. Ini dan kita sadar bahwa ini ya memang kita harus tetap harmoni dengan keadaan-keadaan itu. Bukan mau membantah. Kita semakin bisa mewarnai di situ. Karena tahu gitu loh. Kalau saya nggak tahu, ya bisa saja yang tidak saya sukai, budaya yang tidak saya sukai, saya benci. Yang saya sukai baru saya masuk budaya itu. Tapi kalau kita sebagai sudah mengetahui semua gerakan budaya, dimanapun budaya itu berada, atau dimanapun bumi saya pijak, disitulah langit harus dijunjung. Kan bahasa itu akan terjadi pada diri kita. Kini urip di budaya manapun tidak jadi masalah pada diri kita. Dan otomatis karena tidak ada masalah pada diri kita, rangkaian harmoni di kehidupan yang di suatu titik budaya itu akan menerima dengan baik. Berubah lagi di sisi budaya lain, kita mewarnai. Akhirnya kita itu seperti itu nanti gerakannya. Tidak membanding-bandingkan. Karena semua itu kita ketahui, ya cuman gini aja. Kenapa? Kan gitu, cuman gini aja. Dan karena ini hanya permainan akhirnya. Lah kenapa sih? Wong lagi kepingin dijak main atau saya harus hidup di permainan itu gitu. Ya oke, mainan-mainan aja gitu. Permainan budaya, permainan usaha, permainan apa saja. Itu nanti akan kita ketahui semua bahwa semua itu yang dikatakan hanya tipu daya dan
mimpi kehidupan itu, kita akan ketahui misterinya atau hakikatnya itu. Oh, cuman gini aja. Ya oke lah gitu. Di situ sudah tidak ada defend pada diri kita. Enggak, ini enggak memagari diri kita orang yang paling eksklusif, enggak. Kau eksklusif kecuali kini kepingin dodol mak. Kini katanya tadi orang hebat supaya diakui orang hebat akhirnya nggawe pager betis dianggap kini supaya suci gak kabeh wong iso teko nang awake dhewe ya iso. Lek kepingin kepingin ngono ya iso gitu. Akhirnya punya daya jual tinggi kan gitu. Iki kan dia pola apa, Pak? Pikiran apa? Karena apa ya? Itu tadi gak lulus mengamati. Akhirnya tertipu oleh pola itu. Kepingin oleh itu tadi, kepingin oleh tata jabatan, terus kok merembet nang wanita ya, harta tata wanita dengan cara yes, menjual kapasitas yang dia iso memviralkan dirinya gitu dengan manipulasi berbagai macam. Masalahnya manipulasi yang dimainkan itu adalah manusia ma, uh, manipulasi pikiran yang punya kelebihan-kelebihan gitu lah. Akhirnya bisa diterima oleh orang banyak karena dianggap lebih, dianggap mampu gitu. Tapi like, kita tahu semua karena kita mengamati, ya semek gitu. Dan ini ada konsekuensi semua. Sebab akibat itu akan terbentuk pada dirinya sendiri setiap apa yang dilakukan setiap manusia. Tidak apa-apa, kamu mau jadi apa karepmu gitu. Cuman pasti loh ada konsekuensi. Lah, dalam proses keheningan itu kita keluar dari dimensi kausalitas, dimensi sebab akibat gitu loh masalahnya. Jadi wis ya apa ya, mengalir gitu loh. Gerakannya ada saya harus ke barat ya ke barat. Saya harus ya seperti angin lah. Angin itu nggak punya apa tafsir pada dirinya sendiri. Saat dia harus ke barat ya ke barat. Dia nggak punya tafsir, lah punya tafsir mikir deh. Aku kepingin ngetan iso ae gitu loh. Karena dia nggak koyo menungso. Menungso ya dikongkon ngulon iso ngetan gitu.